Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Emal Badrun. Sudah lama saya tidak mengupload video karena kesibukan kerja. Dan kali ini saya akan membahas tentang turnamen Piala AFC U20 yang diselenggarakan di Uzbekistan kalau tidak salah, dan timnas kita di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak dan Suriah. Dan di pertandingan pertama kita akan berjumpa dengan Irak. Saya melihat timnas U20 ini kemarin dalam pertandingan persahabatan melawan Fiji, melawan Selandia Baru kalau nggak salah, dan melawan Guatemala, itu sangat-sangat permainannya mengecewakan, tidak mencerminkan timnas TC sampai di Spanyol dan Turki kalau tidak salah kemarin itu. Melawan Fiji menang, saya lupa dengan skor berapa. Dan melawan Selandia Baru dan Guatemala timnas kita kalah. Wajar sih apabila timnas kita kalah dalam 2 kali dalam tiga pertandingan, karena ya pola permainan, skema permainan, taktik permainan itu tidak ada, sangat mudah terbaca oleh lawan. Dan seperti video-video saya sebelumnya bahwa pelatih Sintayong itu harus dievaluasi. Jangan hanya menyalahkan pemain apabila tidak memaksimalkan peluang yang didapat, dan apabila terjadi blunder di lini belakang langsung disalahkan pemain. Aturan kita melihat bahwa dalam permainan itu ada seorang pelatih yang memiliki taktik. Apabila taktik mudah dibaca, maka dia punya planning B, rencana B atau rencana C dan seterusnya. Saya melihat pelatih Sintayong ini dari kemarin-kemarin, ketika Piala AFF kemarin, Piala AFF melawan Thailand, didukung oleh ribuan supporter, melawan Vietnam didukung ribuan supporter, kita justru main bertahan. Saya bingung. Sintayong tidak bisa memiliki pola permainan yang baik, saya sangat mengherankan. Apalagi waktu itu Piala AFF lawan Thailand kita unggul jumlah pemain, dan sama kemarin melawan Guatemala atau Fiji atau Selandia Baru, saya lupa, kita unggul jumlah pemain tapi tidak bisa kita maksimalkan keunggulan itu. Pelatih Sintayong tidak merubah cara bermainnya. Dia tidak berpikir bagaimana memaksimalkan jumlah pemain, tapi tidak dilakukan oleh pelatih Sintayong. Dan saya tidak heran, pelatih Sintayong ini menurut saya sangat-sangat perlu dievaluasi karena tidak memiliki banyak taktik. Kalau sudah mentok, pasti tidak ada lagi jalan keluarnya atau taktik yang lain. Dan puncaknya saya melihat ketika semifinal melawan Vietnam, didukung oleh ribuan penonton di semifinal AFF kemarin, kita justru main bertahan, ya kan? Saya banyak buat statement bahwa kita didukung oleh ribuan penonton di kandang sendiri kok kita main bertahan. Banyak netizen yang bilang,
melawan Vietnam tuh harus bertahan dulu baru mengandalkan serangan balik, kata mereka. Dan ada juga yang mengatakan itu taktik pelatih Sintayong di leg kedua akan mencetak gol Indonesia dan menang gol tandang katanya. Dan yang terjadi apa? Malah sebaliknya, di kandang Vietnam kita juga babak belur. Dan saya rasa Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI baru harus bekerja cepat, terutama yang akan berjalan turnamen yang akan bergulir Piala Asia dan Piala Dunia U20. Sebaiknya kalau menurut saya pelatihnya bukan Sintayong, tapi cari pelatih. Saya yakin Pak Erick Thohir akan mendapatkan pelatih yang betul-betul bisa memaksimalkan pemain-pemain timnas kita, karena pemain timnas kita ini generasi emas, pemain senior sampai junior itu lagi semangatnya untuk mengejar prestasi. Jangan sampai timnas kita seperti timnas Belgia punya generasi emas tapi salah pilih pelatih, aduh gagal total. Jadi saya harap pengurus PSSI yang sekarang bergerak cepat mengevaluasi kinerja STY ini. Kalau menurut saya sangat-sangat tidak layak lagi pelatih STY menangani timnas kita. Piala Asia U20 kali ini saya melihat kita akan sangat berat untuk lolos dari fase grup. Ya mungkin butuh keajaiban lah, karena saya melihat timnas U20 kita ini tidak ada perkembangan yang bagus dalam segi permainan. Otak-atik pemain dari TC Turki, TC Spanyol, pemainnya berbeda-beda. Sampai kemarin persahabatan saya juga melihat rasa saya berbeda-beda juga. Pemainnya tidak pemain yang dipertahankan yang utuh, bongkar pasang sana, bongkar pasang sini. Itu yang membuat pemain dan pola permainan akan mempengaruhi mereka. Dan saya kecil sekali timnas kita untuk melaju ke babak selanjutnya, melihat pola permainan timnas U20 sangat-sangat tidak menjanjikan. Tapi ya kita akan terus tetap mendukung timnas kita nanti bertanding. Semoga ada keajaiban dan bisa melaju di Piala Asia U20 ini, melaju lebih jauh. Tapi menurut saya peluang kita sangat-sangat tidak ada, bahkan melihat pola permainan yang tidak jelas dari pelatih STY. Dan saya melihat terlalu banyak diupload di kegiatan timnas di media sosial, baik dari segi taktik di lapangan, dan saya melihat juga di waktu mereka nge-gym seharusnya tidak perlu diekspos, karena itu akan membuat pemain timnas kita merasa bintang, superstar, star syndrome. Itulah yang membuat timnas kita sangat-sangat susah untuk berprestasi. Mungkin dua hal itu saja yang perlu diperhatikan untuk timnas kita. Satu, pelatih kita Sintayong itu sangat-sangat perlu dievaluasi. Dan yang kedua adalah pemain timnas kita itu jangan terlalu banyak ditonjolkan di media sosial, jangan terlalu banyak bicara di media. Oke, sekali lagi selamat berjuang kepada
pemain timnas kita U20 yang akan bertanding besok melawan Irak, partai pembuka di Uzbekistan. Terima kasih.